guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Foni. Nah, di video kali ini saya bakal berbagi sama kalian pengalaman saya pertama kali belajar di luar negeri, ya, atau di S2. Saya ngambil S2 di UK. Kalau kalian yang udah sering nonton YouTube saya, kalian pasti tahu saat ini saya sedang berstudi di UK, di Scotland tepatnya, di University of Dundee. Dan saya tuh dapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang ada di Indonesia. Kak, gimana sih rasanya kuliah di luar negeri? Apa manfaatnya? Coba cerita gimana pengalaman pertama kali ada dalam kelas gitu ya, berbicara dalam bahasa Inggris. So today I'm going to share it with you guys because I think this is really interesting experience that I want to share with you. Oke, jadi langsung aja. Pertama kali waktu datang ke sini tuh yang pastinya kayak gugup gitu ya, karena kan nervous gitu, karena kan bahasa Inggris tuh kan bukan bahasa kita ya. Our first language is bahasa, not English. So of course gitu ya, pastinya ada a little bit anxious gitu ya, kayak rasa khawatir, worried, gugup gitu ya. Dan khususnya juga karena saya bukan tamatan S1 bahasa Inggris, jadi saya belajar bahasa Inggrisnya itu kayak otodidak gitu. Jadi ya emang rada-rada apa ya, kayak gugup aja, karena apakah mereka kalau ngomong kita ngerti apa enggak kayak gitu. Tapi ya udah pede aja, nabrak pokoknya gitu ya, modal berani aja intinya kayak gitu. Terus akhirnya waktu saya datang ke sini, saya datang ke UK, kemudian saya belajar, dan saya ingat banget itu waktu pertama kali waktu saya datang ke sini tuh dari Indonesia tuh teman-teman saya yang di Jakarta, saya dikasih hadiah kayak tape recording gitu ya, sama pointer dan pokoknya peralatan lainnya yang mendukung saya dalam proses kuliah saya pertama kali di luar negeri. Nah, terus kemudian waktu kuliah di kelas ya, waktu saya pertama kali dapat kelas gitu ya, jujur aja waktu itu seminar, kayaknya tuh kelas seminar gitu, kayak satu dosen dia ngomong, terus kita diskusi, kita boleh bisa tanya jawab. Dan to be honest gitu ya, waktu dia ngomong pertama kali tuh saya tuh kayak what? Karena kayak gak ngerti sama sekali dia ngomong apa. Jadi kalau misalnya kalian itu sering dengar kalau ada kan orang sering bilang English itu ada dua aksen gitu ya, American accent dan juga British accent. Nah, karena saya itu bukan di London atau bukan di Inggris ya, sedangkan saya itu di Scotland gitu, another part of UK kayak gitu. Di Scotland, dan Scotland itu punya aksen tersendiri, dan menurut saya lebih complicated dibanding British accent gitu. Jadi mereka bilang Scottish accent gitu ya. Jadi Scottish aksennya orang Scotland tuh kayak lebih kental, terus lebih cepet kalau ngomongnya, dan gak begitu jelas kalau menurut aku. Jadi jujur aja waktu kayak di kelas tuh gue cuman yang kayak kagak ngerti apa-apa. Sumpah nggak ngerti apa-apa, kayak terus kayak ya udah direkam aja kayak gitu, pakai rekaman buat denger, terus pulang dengar lagi, terus kalau misalnya ada kata yang saya nggak ngerti saya cari lagi di kamus, terus habis itu baru saya ngerti, terus pelan-pelan kayak gitu. Jadi proses saya nggak ngerti dosen saya itu ngomong apa itu mungkin sekitar 1 bulan kayak gitu. Jujur aja selama 1 bulan itu 1 bulan penuh apa ya, 1 bulan yang membuat saya benar-benar merana, karena saya nggak ngerti mereka itu ngomong apa dalam kelas kayak gitu. Jadi kayak nangkep sih, cuman kayak sedikit-sedikit aja kayak gitu loh, kayak kata yang kita ngerti, kata yang aku tahu ya udah aku ngerti, tapi yang nggak tahu ya udah kayak gitu nggak ngerti. Kadang-kadang pun juga mungkin ada kata yang kita ngerti, cuman karena mereka ngomongnya cepat, terus aksennya yang kita nggak ngerti, jadi akhirnya ya nol kayak gitu, nggak ngerti apa-apa endingnya kayak gitu. Dan juga karena seperti yang saya bilang kan, saya belajar bahasa Inggrisnya sendiri, jadi itu kayak bahasa yang saya pelajari itu bahasa-bahasa informal kayak gitu, bahasa-bahasa yang nggak dipakai di akademik gitu, kayak
di kuliah atau ya pokoknya yang akademik kayak gitu, bukan yang formal. Jadi begitu masuk dalam kelas itu kan bahasa yang dipakai oleh dosen itu kan bahasa formal, bahasa akademik, dan itu kayak bener-bener yang kayak gitu stressful banget. Udah gitu bukan cuman di kelas aja, tapi juga waktu dapat tugas, karena kita itu S2 banyak sekali kayak self studying gitu ya, self reading kayak gitu. Jadi kayak waktu sebelum kita masuk tuh kita udah dapat kayak reading list yang harus kita baca sebelum kita tuh masuk ke kelas. Dan supaya kalian tahu gitu ya, for your information, all the article and journal it's really complicated because all the language is so tough gitu ya. Jadi kayak kata-kata dalam jurnal artikel yang ada itu benar-benar kayak yang sumpah sulit banget, kata-kata yang nggak pernah saya baca. Kayaknya saya baca waktu ujian IELTS. Jadi bener-bener kata-kata yang sulit. Jadi makanya buat kalian kalau yang mau kuliah ke luar negeri, banyak-banyaklah hafal AWL, Academic Word List, karena itu yang bakal sering nongol gitu ya dalam kata-kata dosen maupun juga dalam jurnal artikel yang akan kalian baca ataupun buku-buku akademik lainnya kayak gitu. Jadi menurut aku tuh itu kayak yang bener-bener menakutkan kayak gitu, karena kamu nggak ngerti mereka ngomong apa, waktu kamu baca pun juga kayak cuman sepenggal kalimat yang kamu ngerti kayak gitu. Sedangkan kita harus ngerangkum, kita harus ngerti supaya kita bisa diskusi, kita bisa tukar pikiran, kita bisa kita bisa participate gitu ya di dalam kelas, supaya kamu nggak kelihatan ngongok banget kayak gitu kan. Tapi ya menurut aku itu 1 bulan awal datang itu kayak benar-benar 1 bulan proses adaptasi gitu ya, supaya kayak kita sadar di mana tempat kita kayak gitu. Dan kalau kamu tahu bahwa tempat kamu kayaknya kayak aku perlu harus lebih banyak hafal kata lagi. Jadi waktu aku datang ke sini nggak cuman karena aku udah lulus IELTS, nggak akan cuman karena aku udah keterima di university di luar negeri, jadi aku nggak perlu belajar lagi, enggak. Justru waktu aku datang aku sadar bahwa banyak banget yang harus aku pelajari lagi, jadi harus tiap hari hafal lagi, baca lagi, kayak gitu. Nah terus kemudian pengalamannya itu juga karena itu kan namanya kita S2 kelas internasional, jadi banyak banget student dari berbagai macam daerah, berbagai macam negara gitu ya. Dari Indonesia cuman saya sendiri di kelas saya tuh, cuman saya sendiri satu-satunya orang Indonesia. Terus selain daripada itu ada orang dari Amerika, dari Scotland sendiri, orang Inggris, orang China, orang Arab, apalagi pokoknya banyak banget lah student-student dari negara-negara lain. Dan pastinya tuh mereka datang dengan pengetahuan mereka sendiri kayak gitu, dan pinter-pinter banget, smart banget, confidence gitu ya. Yang aku ngerasa bahwa kayaknya tuh pronunciation aku tuh lebih bagus dibanding ada yang lain, tapi kok mereka tuh lebih percaya diri kayak gitu. Jadi menurut aku dapat pengalaman berharga dari teman-teman aku di kelas aku, kayak untuk jadi lebih percaya diri dengan apa yang aku punya kayak gitu. Karena yang jadi kelemahan aku mungkin kelebihan mereka, tapi kekurangan mereka mungkin adalah kelebihan aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah belajar aja, terus belajar kayak gitu. Intinya nggak sombong, saat kamu nggak ngerti tanya kayak gitu. Karena menurut pengalaman aku tuh belajar di luar negeri tuh dosen-dosennya tuh so friendly kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak ngerti tanya aja, mereka bakal jawab, mereka bakal kasih tahu. Terus kalau misalnya mereka ngomong terlalu cepat, kita bisa can you speak more slower please, atau more slowly please kayak gitu. Can you repeat that please kayak gitu. Jadi bisa bicara lebih lambat nggak, bisa bicara lebih pelan nggak, atau bisa ulang nggak yang tadi kayak gitu. Jadi mereka tuh bakal dengan senang banget untuk ngulang itu untuk kamu. Yang penting adalah kita harus kasih tahu mereka saat kita nggak ngerti supaya mereka bisa nolong kita. Jadi kamu nggak tersesat sendiri di negeri orang. Kayak gitu. Terus apa lagi? Menurut aku tuh kayak pengalaman waktu awal tuh culture shock gitu ya, kan orang tuh banyak yang kayak kita ngelihat hal-hal yang tabu di Indonesia ternyata di sini nggak tabu, berhamburan di mana-mana gitu kan. Jadi menurut aku banyak banget sih pengalaman yang aku dapat saat kuliah di luar negeri, tapi yang aku bagikan sekarang adalah yang itu dulu saat aku dalam kelas. Dan yes, it happened gitu loh. Walaupun aku lulus IELTS, walaupun aku diterima, tapi ternyata waktu aku masuk kelas
ada momen dimana aku nggak ngerti dosen itu ngomong apa. Kayak gitu. But it's just the first month. Ya, itu cuman bulan awal, dan setelah itu ya karena aku semakin terus belajar dan akhirnya lama-kelamaan kita juga jadi ngerti aksennya mereka. Lama-kelamaan kita sering bergaul sama teman-teman yang lain, lebih sering speaking English kayak gitu ya, denger aksen mereka. Karena aku juga kayak berusaha untuk membangun pertemanan dengan teman-teman yang orang Scottish gitu ya, orang lokal. Jadi kita bisa sering dengar aksen mereka saat mereka bicara, dan itu sangat-sangat menolong saat aku itu masuk ke dalam kelas kayak gitu. So itu I think the most gitu ya exciting but terrifying moment also gitu ya, karena kayak di satu sisi kamu excited karena kamu udah berhasil gitu ya kuliah di luar negeri, tapi di satu sisi ada juga kayak takut gitu loh, gimana kalau seandainya selama pelajaran di sini, selama kuliah di sini aku benar-benar nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Tapi ternyata I made it to overcome the difficulties gitu ya. Jadi kayak aku berhasil bukan tapi melewati kesulitan-kesulitan itu dengan cara terus belajar, terus beradaptasi gitu ya, terus upgrade diri gitu. So yeah, that's it. Hopefully this video really useful for you guys yang mau kuliah ke luar negeri. Jangan pernah takut, walaupun itu pengalaman aku, tapi itu cuman karena kita nggak biasa ngomong dalam bahasa Inggris, kita nggak biasa dengar aksen mereka sehingga rada-rada sulit. Tapi begitu kamu terbiasa, begitu kamu sering, it's gonna be so much easier for you. And don't forget to be confident. Okay guys, so that's it. Kalau kalian pengen saya bahas tentang hal lain lagi, silakan tulis di komen di bawah sehingga saya bisa tahu dan saya bisa bahas, so it can help all of us. We can grow together. Okay guys, see you in the next video. Bye.